Pandemi global membatalkan kemajuan selama hampir satu dekade dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim global. Dan ini adalah kebalikan dari dekade paling produktif yang pernah ada dalam mengurangi kemiskinan global, sehingga ini adalah sebuah pukulan besar. Pada saat yang sama, saat spektrum kekayaan global ini mengalami kemunduran besar, orang-orang terkaya di dunia menjadi semakin kaya. 47,8% kekayaan dunia kini berada di tangan 1,2% orang yang berjumlah sekitar 62,5 juta orang dewasa dengan kekayaan bersih lebih dari 1 juta dolar Amerika. Sayangnya 2,8 miliar orang dewasa, lebih dari separuh populasi orang dewasa global, memiliki kekayaan bersih kurang dari 10.000 dolar. Para ekonom selalu ingin menekankan bahwa kesenjangan adalah topik yang rumit dan ekonomi global kita yang modern bernilai tambah, bukan permainan tanpa hasil. Sekelompok kecil orang dengan banyak aset tidak selalu berarti merugikan orang lain. Dalam beberapa kasus, kekayaan terpusat ini bahkan dapat meningkatkan standar hidup orang lain karena kekayaan itu dapat diinvestasikan ke dalam industri yang menghasilkan lebih banyak output dan memberikan lebih banyak peluang bagi semua orang. Hampir sejak awal revolusi industri, hal itulah yang telah terjadi. Hari ini semakin banyak orang yang hidup dengan kemewahan yang bahkan tidak terbayangkan sebelum investasi pada teknologi dan industri membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih menguntungkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hampir 250 tahun, kemajuan itu bisa berbalik arah, sehingga kekayaan ekonomi seseorang bisa menjadi beban ekonomi bagi miliaran orang lainnya, dan hal ini sangat berkaitan dengan utang dunia kita yang kini bernilai 300 triliun dolar Amerika. Angka itu mungkin terdengar sangat menakutkan, tapi bagi sebagian besar ekonom, angka itu belum menjadi perhatian besar hingga saat ini, dan untuk lebih memahami, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan penting ini. Apa kekuatan ekonomi yang mendorong kesenjangan? Apa hubungan utang global yang besar dengan masalah ini? Apa ada tingkat kesenjangan optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi? Dan kalau ada, bagaimana kita mencapainya? Statistik ekonomi yang kurang mendapat perhatian adalah sekitar 1,5 dekade yang lalu, kesenjangan pendapatan global mulai menimbulkan dampak yang menarik. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya revolusi industri, kesenjangan itu mulai menurun. Hal ini terjadi setelah kesenjangan mencapai titik tertinggi yang dimulai sekitar akhir tahun 1980-an. Jadi meskipun banyak komentar yang membicarakan masalah kesenjangan global, kenyataannya planet kita telah bergerak ke arah yang benar, setidaknya hingga saat ini. Pendorong terbesar pengurangan kesenjangan global adalah pertumbuhan negara-negara yang tadinya sangat miskin tapi berpenduduk banyak, terutama Tiongkok dan juga Indonesia, India, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara ini telah mengembangkan perekonomiannya secara signifikan dalam setengah abad terakhir dan berbagi kemakmuran dengan rakyatnya yang mewakili hampir setengah populasi bumi. Kawasan Asia Pasifik secara khusus jelas dapat dilihat sebagai upaya mendorong miliaran orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Ini adalah hal yang fantastis dalam hal kemanusiaan, tapi ini juga berarti bagi para ekonom bahwa sebagian besar penduduk dunia telah menutup kesenjangan dengan kelompok terkaya di dunia, yang berarti pengurangan kesenjangan. Hal ini sangat bagus, tapi saat hal ini terjadi dan kesenjangan global menurun, ada hal menarik yang terjadi di negara-negara yang mendorong penurunan kesenjangan global. Kesenjangan mereka meningkat. Selama 2 dekade, pertumbuhan ekonomi paling terpusat di Tiongkok. Kesenjangan pendapatan di Tiongkok meningkat dari koefisien Gini, yaitu statistik kesenjangan ekonomi, sebesar 32 menjadi koefisien Gini sebesar 44. Saat ini hal itu berarti Tiongkok menjadi negara yang jauh lebih tidak seimbang secara signifikan, sementara pada saat yang sama membuat dunia menjadi lebih seimbang. Saat ini Tiongkok mungkin adalah negara yang asing dalam hal ini karena Tiongkok sedang bertransisi dari perekonomian komunis terencana terpusat yang mengandung setidaknya sebagian cita-cita Marxis-Lenisis mengenai kesetaraan pekerja, dan Tiongkok sedang bertransisi ke sistem yang sangat berfokus pada pasar seperti yang terjadi saat ini. Moto ekonomi tidak resmi Tiongkok pada saat itu adalah setiap orang akan menjadi kaya dengan membiarkan beberapa orang menjadi kaya terlebih dahulu. Meskipun demikian, Tiongkok tidaklah unik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa data tentang kesenjangan sulit diperoleh karena sulit dikumpulkan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang pesat dan sebagian besar ekonominya bersifat informal. Meskipun hampir semua negara dengan perekonomian terbesar mengalami tingkat pertumbuhan tinggi dalam setengah abad terakhir, kesenjangan telah meningkat. Tapi negara-negara inilah yang berhasil meningkatkan kesetaraan di seluruh dunia. Berikut alasannya. Bayangkan dunia adalah kumpulan tim sepak bola. Kebanyakan dari mereka cukup biasa dan terdiri dari pemain yang hanya suka bermain untuk bersenang-senang di akhir pekan. Tapi ada juga yang berkata kalau beberapa tim seperti misalnya tim dari Amerika Serikat dan beberapa tim di Eropa Barat terdiri dari pemain profesional kelas dunia. Jelas kalau tim-tim ini bertanding satu sama lain itu tidak akan adil karena bakat sangat terfokus hanya pada beberapa tim teratas. Tapi sekarang coba kita ambil semua tim dan masukkan pemain bintang ke tim-tim yang performanya kurang. Di tingkat turnamen secara keseluruhan ini akan membuat permainan lebih seimbang, tapi distribusi keterampilan dalam tim itu sendiri akan menjadi lebih buruk. Ini masih bisa menjadi hal yang baik bagi rata-rata pemain biasa karena mereka tidak akan kalah di setiap pertandingan yang mereka mainkan, dan dengan perhatian tambahan yang mereka dapatkan, tim mereka mungkin mampu membeli pelatih dan peralatan yang lebih baik untuk membuat semua orang lebih kompetitif. Saat negara-negara mengembangkan dan mengadopsi industri modern, beberapa industrialis menjadi kaya raya melalui proses tersebut. Tapi secara keseluruhan hal ini tetap baik bagi semua orang karena industri modern baru menawarkan peluang yang jauh lebih baik bagi semua orang di negara tersebut.
Rata-rata penduduk Tiongkok saat ini memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata penduduk Tiongkok 50 tahun yang lalu, meskipun secara teknis mereka menderita karena tingkat kesenjangan yang lebih tinggi. Pada skala yang lebih luas, inilah sebabnya dunia menjadi semakin tidak setara setelah revolusi industri. Sebelum adanya produksi modern dan industri yang memberikan nilai tambah, kekayaan suatu negara utamanya ditentukan oleh seberapa produktif lahan pertanian mereka. Beberapa negara mencoba memperluas hal ini dengan menjajah dan mengambil sumber daya dari seluruh dunia. Tapi secara keseluruhan, semua orang sama-sama miskin. Satu-satunya cara nyata untuk memiliki kekayaan pada masa itu adalah dengan memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Mendapatkan cukup makanan masih adalah pekerjaan utama sebagian besar orang yang masih hidup. Industri dan teknologi modern seperti kereta api, mesin uap, jalur produksi, dan kemudian listrik menciptakan kesenjangan besar antara negara-negara yang menggunakan teknologi ini dan negara-negara yang tidak. Saat ini pertanian hanya merupakan komponen kecil dari perekonomian global dan bahkan adalah bagian yang lebih kecil lagi dari sebagian besar negara maju. Dan dengan adanya investasi internasional dan globalisasi, kini semakin mudah bagi negara-negara untuk melakukan industrialisasi dibandingkan pada masa lalu. Kesenjangan adalah hal yang kompleks, tapi secara umum dapat dikurangi dengan membuat orang kaya menjadi lebih miskin atau orang miskin menjadi lebih kaya. Secara keseluruhan, hasil ekonomi yang ideal adalah membuat orang miskin menjadi lebih kaya, tapi kadang hal itu memiliki efek samping membuat orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya, yang dapat memberikan ilusi bahwa kondisi memburuk padahal sebenarnya kehidupan untuk semua orang sedang menjadi jauh lebih baik. Selama kekayaan seseorang dihasilkan dengan memberi nilai tambah pada perekonomian dan bukan mengambil nilai dari perekonomian, maka hal-hal lain dianggap sama sehingga dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kalau hal-hal lain dianggap sama, penolakan para ekonom klasik adalah sebuah asumsi besar di tingkat makroekonomi global, dan bahkan jika hal ini bermanfaat secara universal, kesenjangan secara keseluruhan masih dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak bisa dihindari. Pembelaan umum terhadap pengeluaran besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang terkaya di dunia adalah bahwa akan lebih baik bagi perekonomian jika mereka membelanjakan uang mereka daripada memilih alternatif untuk menimbunnya. Teori di balik pembelaan ini tidak sepenuhnya salah. Kalau seorang miliarder membeli jet pribadi, maka uang yang mereka keluarkan untuk membeli pesawat tersebut secara tidak langsung akan ditransfer ke ribuan orang yang terlibat dalam seluruh rantai pasokan untuk setiap komponen di pesawat tersebut. Setelah dibangun, pesawat itu memerlukan pilot dan awak, serta menyediakan lapangan kerja bagi staf darat di bandara dan insinyur yang menjaga agar pesawat tetap layak terbang. Pembelian besar-besaran ini telah meningkatkan industri dan lapangan kerja serta meningkatkan output perekonomian. Beberapa komentator dan bahkan beberapa ekonom berpendapat bahwa perbaikan ini adalah hal terbaik yang dapat dilakukan oleh orang-orang kaya bagi perekonomian, yaitu dengan membelanjakan uang mereka untuk konsumsi seperti ini. Belanja konsumen adalah salah satu komponen PDB, sehingga peningkatan belanja konsumen mencerminkan peningkatan output perekonomian, dan peningkatan yang konsisten pada angka-angka ini adalah cara kita memperoleh pertumbuhan ekonomi. Masalahnya adalah kebanyakan orang melihat ke belakang. Alasan kita menggunakan konsumsi untuk mengukur output perekonomian adalah karena mengumpulkan data lebih mudah dibandingkan produksi itu sendiri. Kalau sesuatu diproduksi, maka barang itu akan dibeli dan digunakan oleh konsumen, dibeli dan digunakan oleh pemerintah, diekspor atau akan disimpan sebagai investasi. Misalnya, kalau sebuah perusahaan memproduksi peralatan pabrik dalam jumlah besar, maka kemungkinan besar barang itu akan diproduksi untuk dijual ke perusahaan lain yang akan memakainya untuk menghasilkan nilai lebih dalam perekonomian. Saat ini perusahaan tidak akan memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi jika tidak ada orang yang mengonsumsinya, dan mereka juga tidak akan berinvestasi dalam bentuk modal baru untuk membantu mereka membuat barang dan jasa lagi jika tidak ada orang yang bisa menjualnya. Inilah sebabnya mengapa selama krisis ekonomi para ekonom menjadi sangat peduli dengan kepercayaan konsumen dan belanja. Tapi hal ini tidak berarti bahwa konsumsi secara otomatis selalu adalah hasil ekonomi terbaik bagi semua orang. Dan ya, mungkin ada komentar di sini tentang permasalahan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat yang terlalu berfokus pada konsumsi. Tapi kita tidak membicarakan hal itu. Yang kita bicarakan adalah tentang masalah-masalah ekonomi yang dapat ditimbulkan saat konsumsi terlalu terfokus pada kalangan atas. Fondasi ilmu ekonomi adalah memecahkan masalah utama ekonomi, yaitu manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, tapi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan tersebut. Salah satu pertanyaan paling penting yang muncul dari hal ini adalah ke siapa sumber daya yang terbatas itu digunakan. Kalau seseorang yang sangat kaya menimbun kekayaannya dan mengalihkannya secara eksklusif ke dalam investasi, hal ini biasanya dipandang sebagai hal yang buruk. Tapi pada kenyataannya investasi itu bisa dan seringkali memang menciptakan lebih banyak kekayaan bagi semua orang secara keseluruhan, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang sama banyaknya dan memberikan kontribusi yang sama besarnya terhadap output, yaitu konsumsi. Setelah sumber daya dialokasikan untuk membangun pesawat pribadi dengan masa pakai yang terbatas, itu adalah sumber daya senilai jutaan dolar yang tidak dapat dipakai untuk meningkatkan kapasitas industri planet ini atau hanya untuk meningkatkan kehidupan konsumen biasa lebih banyak. Kalau kita berasumsi bahwa daripada membeli pesawat tersebut, miliarder itu menginvestasikannya ke dalam sebuah pabrik, itu masih akan menciptakan lapangan kerja dan akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi daripada secara harfiah menghabiskan kekayaan, investasi ini akan bekerja untuk menambah nilai lebih bagi ekonomi global dengan mengambil input dan mengubahnya menjadi output yang lebih bernilai. Tentu ini adalah contoh yang sangat disederhanakan, tapi seharusnya masih masuk akal. Sangat bagus bila uang beredar melalui perekonomian dan konsumsi adalah cara yang mudah dan cepat untuk mencapai hal ini. Tapi dalam jangka panjang akan lebih
lebih baik jika sumber daya dan uang beredar melalui perekonomian untuk meningkatkan output saat ini dan di masa depan. Tapi bahkan jika orang-orang kaya menginvestasikan uang mereka, kekayaan terpusat masih dapat menimbulkan masalah, terutama saat investasi itu berbentuk utang global. Utang global kini berjumlah lebih dari 300 triliun dolar Amerika, dan di episode lalu kita membahas bagaimana hal itu belum tentu menjadi masalah karena semua utang ini adalah utang kita sendiri. Lucunya kita belum menemukan cara untuk berutang ke orang Mars. Pada tingkat global memang benar bahwa utang global memang tinggi, tapi hal ini diimbangi oleh fakta bahwa untuk setiap dolar utang yang ada, terdapat aset piutang yang nilainya sama besarnya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ada jumlah kecil orang yang memiliki sebagian besar utang ini. Sekitar 5% dari utang global di seluruh dunia dimiliki oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti Bank Dunia dan IMF. Pemerintah pemegang utang terbesar adalah Tiongkok yang tidak hanya menyimpan kas pemerintah lainnya sebagai cara untuk menjaga cadangan devisa, tapi juga memberikan pinjaman untuk proyek-proyek seperti inisiatif Sabuk dan Shalan meskipun saat ini sudah melambat secara signifikan. Sisanya yaitu 95% utang global dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh warga. Sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan seperti bank dan perusahaan yang memiliki kepemilikan treasury yang besar, tapi warga memiliki perusahaan itu. Ketersediaan utang dan akses pada pinjaman selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian. Ada proyek dan teknologi yang akan memberikan banyak nilai bagi perekonomian, tapi membutuhkan banyak modal untuk berkembang. Kalau orang-orang yang ingin mengembangkan proyek-proyek ini tidak memiliki modal yang cukup dan mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman, maka proyek-proyek itu tidak akan terwujud dan tidak akan memberikan nilai tambah pada perekonomian. Hal ini jelas adalah hasil yang buruk. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki ide bisnis yang bagus. Ada banyak negara di dunia yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar mengingat kekayaan sumber daya alamnya, atau tenaga kerja terampil yang tidak menyadari potensinya karena tidak mampu mengakses modal yang cukup untuk mengembangkan industri mereka agar mampu bersaing secara global. Kalau utang diciptakan secara efektif dan selalu dialokasikan ke proyek-proyek yang paling layak, ini tidak akan menjadi masalah bagi ekonomi global. Bahkan, ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik karena para pemberi pinjaman dapat menilai kelayakan suatu proyek sebelum sumber daya terbatas ekonomi global dihabiskan untuk itu. Kalau seseorang ingin meminjam $1 miliar untuk mendanai riset energi terbarukan yang menghasilkan listrik dengan cara membuat kucing berlari di sekitar kandang hamster, mungkin lebih baik kalau ada perantara yang bisa mengalokasikan sumber daya ekonomi tersebut secara lebih efektif. Tapi kadang-kadang hal ini bisa dianggap terlalu jauh dan ide-ide bagus tidak mendapat pendanaan karena keputusan pemberian pinjaman dibuat oleh sekelompok kecil orang. Ben Bernanke memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi atas penelitian yang dilakukannya tentang ketersediaan kredit dan dampaknya pada perekonomian. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial dan para akademisi seperti para ekonom yang mencoba mengangkat isu kesenjangan akan selalu menimbulkan perbedaan pendapat. Secara realistis, tingkat kesenjangan tertentu adalah cara yang bagus untuk memotivasi peserta dalam suatu ekonomi untuk berinovasi dan bekerja lebih keras demi janji membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, sekaligus menciptakan ekonomi yang lebih makmur bagi semua orang di sekitar mereka. Tapi kalau kesenjangan itu terlalu besar, ini akan bertentangan dengan tujuan tersebut dan memperlambat proyek-proyek serta menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ini adalah bagian kedua dari episode utang global minggu lalu, jadi saya tidak ingin mengulang terlalu banyak di sini. Tapi kalau kamu belum nontonnya, jangan khawatir, kamu bisa tonton di sini dan nantikan video menarik berikutnya di Ekonomi Terungkap. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga.